Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Hanif, saya dari kelas TRPL 2A Pagi. Di sini saya akan mengerjakan praktikum asesmen tengah semester pemrograman basis data. Itu di soal nomor 1 yaitu perhatikan dokumen berikut. A. Buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen di atas. Di sini saya sudah mengerjakannya, yaitu ini dia tabel A normalisasi. Di sini terdapat faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, jumlah, dan total. Di sini tabelnya masih berantakan dan masih ada tabel yang kosong, yaitu namanya tabel A normalisasi. Lalu kita soal ke B. Lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai ke 3NF. Di sini saya sudah melakukannya juga, yaitu normalisasi 1NF. Tujuan adalah memastikan bahwa setiap set dalam tabel hanya berisi satu nilai dan tidak ada nilai yang dapat dibagi lagi. Di sini saya sudah menormalisasikannya yang disebut dengan normalisasi 1NF. Kalau kita lanjut ke normalisasi 2NF, yang tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kunci atribut dalam tabel sepenuhnya bergantung pada kunci utama tabel. Ini membantu mengurangi ancaman terhadap integritas data dan memastikan bahwa tidak ada atribut yang hanya sebagian bergantung pada kunci utama. Di sini saya mendapat 3 tabel, yaitu tabel supplier, tabel barang, dan tabel faktur. Lalu kita lanjut ke tabel normalisasi 3NF, yang tujuan adalah menghilangkan ketergantungan transitif antara atribut dan kunci. Ini memastikan bahwa setiap atribut dan kunci bergantung langsung pada kunci utama dan bukan pada atribut dan kunci lainnya. Di sini saya mendapat 4 tabel, yaitu tabel supplier, tabel barang, tabel faktur, dan tabel transaksi barang. Kita lanjut ke soal tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Di sini saya juga sudah membuat relasi tabelnya. Itu ini tabel relasi saya dan saya sudah menghubung-hubungkannya. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Lakukan penerapan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Kita melakukan penerapan SQL, pertama kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita buat database dulu, kita klik new. Lalu kita bikin database-nya. Di sini saya buat database-nya ATS. Lalu kita create. Di database ini kita membuat tabel dari tabel normalisasi. Tabel ini yang 3NF kita masukkan. Di sini tidak bisa membuatnya secara manual, tetapi saya akan membuatnya menggunakan SQL supaya lebih cepat. Di sini saya sudah membuat menambahkan create tabel supplier, kita menambahkan tabel supplier, lalu ini isi dari tabel supplier. Ini dan di judulnya, kita create tabel supplier dan ini isinya. Lalu kita create tabel barang, kode barang, voucher 5 dan dia ada memilikinya. Lalu ini adalah isi dari tabel barang. Lalu kita create tabel faktur, lalu ini isi dari tabel faktur, dan kita create tabel transaksi barang, dan ini adalah isi dari tabel transaksi barang. Lalu kita go, dan sudah kita cek di sini. Dan sini terdapat 4 tabel, yaitu barang, faktur, supplier, dan transaksi barang. Lalu lanjut ke soal selanjutnya, itu lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang telah yang diperoleh. Kita balik ke PHP lagi, kita ke SQL. Untuk perintah DDL itu ada create table supplier, create table barang. Kita akan tuliskan ada create table supplier. Lalu ada kita print table barang. Lalu kita ada create table faktur. Ini adalah perintah DDL, perintah supplier, dengan isinya ada pajak, memiliki, kita barang. Karena tadi ini sudah kita masukkan untuk memastikan saja jika tidak menggunakan lagi. Lalu kita lanjut ke perintah DML. Perintah DML itu ada insert itu masukkan data baru kita coba masukkan data baru ke dalam tabel supplier. Kita masukkan
Sini saya sudah membuat ini. Saya masukkan di sini. Insert into tabel supplier, ini nama juga tabelnya, dan terus ini isinya. Lalu kita go. Berhasil, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu masukkan data baru ke dalam tabel barang. Kita lakukan hal yang sama, insert into kode barang, insert into barang, nama tabelnya, ini nama judul tabelnya, dan terus ini isi dari tabelnya. Kita masukkan data barunya. Kita go, berhasil. Lalu kita lakukan update nomor dari barang dari dengan ID tertentu pada tabel barang. Kita ke SQL lagi, kita ketik update, kita ketik nama tabelnya barang, harga sama dengan 1.000, harga sama dengan 10.000, barangnya di volume barang sama dengan pasang dengan. Kita coba update-nya belum berhasil, sudah mengupdate barang. Lalu kita lanjut ke kita coba ngobrolin harga barang dengan ID di tabel barang. Kita ambil ke selanjutnya kita delete menghapus data transaksi dengan nomor faktur tertentu di tabel transaksi barang. Kita ke SQL lagi, kita delete from transaksi barang barangnya di non faktur dengan coba hapus, ingin menghapus atau sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita coba select mengambil semua data dari tabel faktur yang terjadi pada tanggal tertentu. Kita ketik SQL, kita ketik select dan faktur yang di tanggal kita ingin mencari di tanggal yang di 1 bulan 2 tanggal. Ego, dia hasil penampilan faktur di tanggal segini 1. Lalu kita ke soal selanjutnya, itu soal nomor 2. Lakukan instruksi berikut. Buatlah database dengan nama DB. Kita buat database dengan ini dulu. Kita ke PHP, kita buat database-nya. Nama database-nya, create. Lalu buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki sebagai berikut. Nama tabelnya pegawai. Dan ini adalah atributnya. Ada ID, nama, alamat, dan gaji. Adalah pegawai. Ada lengkap. Bentuk. Ya, bisa secara manual seperti ini. Kita coba secara manual. Tabel pegawai. Ya, ada ID.
Ya, nama ada alamat dan ada gaji. Sini tipe datanya sudah dikasih tahu yang tempatnya, jadi integer 5, kemudian ini pangkat 20, ini pangkat 20, lalu ini integer. Kalau kita save, kita cek, dan fungsi. Udah, wah, eh, jika ini buat manual, bisa seperti ini tadi. Dan juga untuk table, kita buat table menggunakan SQL saja. Itu ini kita create table karyawan, integer 5, pemimpin, dengan ini, nama, alamat, dan gaji, lalu ini insert into karyawan, dan nama dan isi dari tabel karyawan. Pegawai sudah sesuai target, sudah berhasil. Lalu lanjut soal berikutnya, hapuslah record dengan ID 100. Kita record dengan ID. Kita balik ke PHP lagi, kita ke SQL, kita ketikkan di sini get from pegawai terkena ID sama dengan 100. Kita coba go, pengen hapus, jadi sudah hapus. Dan ke soal selanjutnya, update data untuk ID sebagai berikut. Kita balik ke sini ke SQL lagi. Di sini kita ketikkan seperti ini. Pegawai, namanya, namanya itu Naila, alamat di Surabaya, dan gajinya sedikit. Kemudian Naila, alamatnya, lalu share, kemudian setelah kita langsung update juga itu lagi, update pegawai, cek nama, kemudian namanya Raffi, dan ID,
Sudah bisa. Coba kita go. Dan sudah berhasil. Kita ke soal selanjutnya. Lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Kita kembali ke PHP. Kita ke SQL. Kita menampilkan semua kolom. Kita ketik select dengan kolom pegawai. Kita go. Ini dia hasil dari semua pegawai. Lalu kolom nama, tampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita ke SQL lagi. Lalu kita select nama, gaji, dan pegawai. Kita go. Ini dia tampilannya, nama dan gajinya. Selanjutnya ada tampilkan kolom nama dan alamat mempunyai nama dengan awalan F. Kita ke SQL lagi. Awalan F kita menampilkan, kita ketik select nama, alamat, alamat pegawai, dan kita buat nama kita go. Ini dia ada Hanif di Yogyakarta. Lanjut ke soal selanjutnya. Kalau nama dan mempunyai nama dengan akhiran N, kita ketikkan di sekitarnya. Nama, ini adalah pengetahuan, namanya, right, dan tadi saya kebal, kita copy, ini akhirnya N, ada Irfan dan Zakarudin. Untuk yang tadi itu kita lihatkan dia awalan akhiran N tadi. Ini di sini dengan F. Oke. Awalan F dia ada Fitri dan Faiz. Lalu soal selanjutnya,
Kok tampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 1.500. Kita ke STA lagi, lalu kita select nama dan ini pegawai lainnya dari besar dari seluruh untuk dia dan gajinya ada 1.700, 2.000, 1.600, dan 2.121.000. Kita coba 1.020.000, 16.000. Kita ke ini ada 15.000. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kolom nama, alamat, dan gaji yang tampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. L, nama, alamat, nama, alamat, dan gaji. Kemudian pergantian bilangnya gaji lebih besar dari 13.000 kan alamatnya di Surabaya. India ada Sigit dan Zaka Zaki. Lalu kalau nama, tapi kan kalau nama gaji dan rank, gaji antara 15.000 sampai 20.000. Kita kembali ke SPL. Gaji yang pegawai uangnya gaji di 15.000 antara 20.000. Lalu kita go. Ini dia ada Fikri, Faiz, Sigit, dan Irfan. Kita ke soal selanjutnya. Lakukan instruksi berikut. Buat database, kita buat database baru. Lalu buat tabel dengan nama barang. Ini dia tipenya dan tipenya. Dan ini adalah isi dari barangnya. Dia ada tabel di sini, tabel barang dan detail pembelian. Di sini saya sudah membuat STM-nya. Barang. Baik.
Kita balik ke sini dan kita sudah berisi tahunnya. Dari sini saya sudah, ini adalah create tabel barang dan ini adalah judul dari tabel barang. Ada kode barang, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. Dan ini adalah isi dari tabel barang. Dan ini adalah tabel detail pembelian. Dan ini adalah judul dari tabel pembelian. Kita go. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Kita ketikkan buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Kita ketikkan trigger ini di SQL. Kita ketikkan triggernya. Ada delimiter, create trigger stok barang, import insert, panggilkan pembelian, or kecewa hubungan, update barang, set jumlah, jumlah, kalau kita go, kita cek di sheet, baca adalah stok barang. Lalu kita ke soal selanjutnya, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Sini lagi, kalau kita ke SQL untuk penambahan data ke detail pembelian. Kita isi soal nomor 1. Lakukan penambahan data ke detail pembelian. Di sini kita ketikkan di SQL, insert into detail pembelian, lalu mana harga beli, harga jual, jumlah, dan aparat. Lalu selanjutnya kan dan contoh satu. Jangan lupa hukum ini koma 1000 koma 1200, cuma kita isikan 20
Lalu nama operatornya sama. Ini kita lupa titiknya. Jangan lupa di error. Betul. Nih, kurang betul. Oh, hmm. Wah, hmm. Tidak terhapus. Dan hingga sudah berhasil. Kita lihat di barang jumlah 20. Kita tambah yang pen tadi kan. Tadi kan yang pen ini dia em, jumlahnya 50. Pen. Lalu kalau kita isi dengan jumlahnya tadi 20 kan dia tertambah jadi 70. Kita lanjutkan. Lihatlah berapa jumlah barang di S1 sekarang. Ini SLT. Penelitian. So, dan tetap bertambah yang tadi 50 menjadi 70. Kita coba juga lihat friends kita. Yang LT kita isi dengan 10. Oke, ini harga beli dan harga jualnya 2.000. Harga belinya 2.000. Harga jual 2.000 tambah jumlahnya 10. Namanya Amin.
Kedua, terlihat nih, jadi 10. Lakukan lagi untuk insert barang SC1 10 banyak stok jumlah sekarang. Tadi kita sudah tambahkan 10. Beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan paham. Kita buka trigger itu. Di sini ada begin. Ini menandai awal dari blok pernyataan yang akan dieksekusi oleh trigger. Lalu di sini ada update barang. Ini untuk memperbarui tabel barang. Lalu di sini ada set jumlah, if null, tambah jumlah, if null jumlah, koma, kosong, tambah new, titik jumlah. Itu untuk mengupdate yang menetapkan nilai baru untuk kolom jumlah dalam tabel barang. If null jumlah kosong, ini digunakan untuk menangani kasus ketika jumlah bernilai 0 dengan menggantinya dengan 0. Kemudian new jumlah menambahkan nilai baru yang dimasukkan ke tabel detail pembelian ke nilai yang sudah ada di dalam kolom jumlah untuk baris dengan KD barang yang sama. Lalu where KD barang sama dengan new titik KD barang, di mana where yang membatasi perubahan hanya pada baris-baris dengan KD barang yang sama dengan nilai KD barang yang baru dimasukkan ke dalam tabel detail pembelian. Ini memastikan bahwa hanya jumlah barang dengan KD barang sesuai yang akan diperbarui. Lalu N, ini menandai akhir dari blok pernyataan yang akan dieksekusi oleh trigger. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.